Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini dan dapat menikmati firman Tuhan dari Mazmur 112, patokan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, ayat 1. Lalu di ayat 7 sampai 8 dikatakan ia tidak akan takut. Jadi bila saya dan saudara takut hormat kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita tidak perlu takut apapun. Sebab takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran akan menaklukkan ketakutan-ketakutan. Sebab kita tahu kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut tentang keluarga kita, keuangan kita, tentang masa depan, tentang hal-hal yang gelap yang dikatakan oleh para pemimpin. Wah, tahun 2023 tahun gelap, tahun yang menakutkan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu putus asa. Sebab apa? Di ayat 5 sampai 6. Sebab Tuhan yang menolong kita. Apabila kita takut kepada Tuhan, ayat 7 sampai 8 dikatakan, kita tidak perlu takut kepada berita buruk. Sebab kita tahu Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui segala cara untuk orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan. Jadi dikatakan ayat 9, kita tidak perlu takut untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan akan menggunakan pemberian-pemberian yang kita serahkan dengan tulus dan benar dan konsisten itu, dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Amin. Amin. Kita tidak perlu takut kepada musuh-musuh kita. Ayat 10, sebab Tuhan yang akan mengurus mereka juga. Haleluya.
Saudara, Yesaya 8 ayat 13 mengajarkan, Tuhan semesta alam, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Firman Tuhan Mazmur 112 ini meneguhkan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup takut, hormat, taat kepada Tuhan. Sebab Dia yang pegang masa depan kita. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.